Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang PSBB transisi hingga 14 hari mendatang meski laju penambahan kasus baru tetap tinggi. Benarkah fasilitas umum seperti KRL dan pasar menjadi penyumbang utama kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta? Kita akan membahasnya bersama pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Selamat malam, Pak Pandu. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Pandu, dalam perpanjangan PSBB transisi ini ada dua area yang menjadi fokus pencegahan di DKI Jakarta, itu pasar dan juga transportasi. Dalam hal ini adalah KRL. Pandangan Anda seperti apa? Ya, jadi kita menyaksikan selama beberapa hari ini ya, atau seminggu ini bahwa Pemda DKI menemukan klaster-klaster yang masih banyak di pasar. Dan kita ketahui bahwa jumlah pasar di DKI itu cukup besar dan sebagian itu memang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Sebagian dikelola oleh masyarakat, pengelola masyarakat. Dan ini perlu disinkronkan bahwa pengawasan semua pasar yang ada di DKI supaya ditata ulang, di mana supaya kerumunan dan praktek perilaku protokol kesehatan bisa diterapkan dengan konsisten. Oke. Dengan demikian kita akan mewujudkan pasar yang lebih aman. Pak Pandu, sebetulnya kawasan ataupun area mana lagi yang juga seharusnya menjadi fokus terutama di masa perpanjangan PSBB transisi dalam 14 hari ke depan ini? Ya, setiap ada himpunan masyarakat itu perlu menjadi potensial. Baik apakah Car Free Day ataukah himpunan yang setiap hari berlangsung di transportasi publik. Nah, ini transportasi publik perlu juga ditata supaya jangan menjadikan klaster. Karena masalahnya lebih sulit, di mana masyarakat sekarang mulai banyak menggunakan transportasi publik dan selalu terjadi potensial kerumunan yang luar biasa pada jam-jam sibuk. Nah, ini perlu diantisipasi apakah dengan memperpanjang jam kerja transportasi atau meningkatkan frekuensi transportasi tadi. Oke. Untuk apabila kita lihat mengenai klaster baru, apabila kita evaluasi di masa PSBB transisi tahap pertama kemarin, memang muncul klaster baru penyebaran virus ini, yaitu salah satunya adalah di pasar. Artinya untuk 14 hari ke depan, apa yang harus dievaluasi? Kebijakan seperti apa yang harus diprioritaskan dilakukan untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19? Nah, banyak klaster yang mungkin potensial akan terjadi. Dan tidak mungkin harus ditangani oleh pemerintah DKI. Bagaimana mengatasinya? Yaitu melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat baik yang tinggal di suatu wilayah, misalnya RW atau kelurahan, dan kemudian masyarakat pasar, dan kemudian masyarakat pengguna transportasi publik, masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga seperti komunitas goes, komunitas pejalan kaki, komunitas lari, dan semuanya harus terlibat dalam ikut mengedukasi masyarakat karena kita menyaksikan bahwa perilaku 3M tadi, yaitu masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, itu masih rendah, masih di bawah 50%. Kita perlu tingkatkan menjadi lebih dari 50%. Oke, apabila kita melihat pada data harian Pak Pandu, setidaknya untuk 2 hari terakhir ini kemarin kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, 217. Hari ini tercatat ada 190 kasus baru di DKI Jakarta, dan apabila kita lihat Provinsi DKI Jakarta ini masih selalu masuk dalam 5 besar provinsi penyumbang kasus positif yang terbanyak. Apakah kemudian perpanjangan selama 14 hari ke depan menurut Anda waktu yang cukup panjang atau justru terlalu sebentar untuk memperbaiki protokol kesehatan yang diterapkan di masyarakat, untuk kemudian menegakkan kebijakan menjadi lebih tegas? Bagaimana pandangan Anda? Ya, memang ini pekerjaan yang harus luar biasa ya, atau dalam bahasa yang sekarang populer harus extraordinary. Jadi terutama adalah testing. Jadi kalau kita melihat kasus yang meningkat, itu kalau dibandingkan dengan jumlah testing, positivity rate-nya tidak tinggi, tapi cenderung menurun. Ini adalah bahwa effort daripada surveillance aktif sudah membaik, tapi belum cukup.
Karena apa? Karena rasio pelacakan kasusnya masih rendah. Jadi setiap satu kasus itu harus dilacak lebih dari 2 atau 5 sampai 20 kalau perlu. Karena apa? Karena kita ingin memutus rantai penularan. Bagi mereka yang positif itu diisolasi. Dan ini yang perlu ditingkatkan dari surveillance yang sekarang sedang kita perlu dorong untuk lebih meningkat. Oke, tadi Anda mengatakan mengenai positivity rate dan juga rasio pelacakan kasus dan bagaimana dengan tingkat pengujian di DKI Jakarta. Kita akan bahas mengenai hal ini Pak Pandu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia Bapak Pandu Riono. Pak Pandu, untuk tingkat pengujian di DKI Jakarta sendiri menurut Anda apakah kemudian sudah bisa mencakup ataupun memberikan gambaran bagaimana sebaran kasus di lapangan ataupun di DKI Jakarta sebenarnya? Ya, jadi kalau kita melihat pergerakan penduduk gitu ya, itu selalu memusat ke daerah-daerah wilayah kantor atau bisnis serta tempat kerja seperti pabrik. Jadi di situ di siang hari sampai sore hari terjadi himpunan masyarakat yang luar biasa. Dan kalau kita melihat dinamika pergerakan penduduk itu dari Jabodetabek itu dinamikanya luar biasa sekali, sehingga ini yang membuat kenapa DKI menjadi sulit untuk menurunkan artinya angka reproductive rate-nya, karena di tempat-tempat itu belum sepenuhnya protokol kesehatan diimplementasi. Oke, untuk tadi tingkat pengujiannya sendiri, apakah kemudian saat ini sudah cukup memberikan gambaran mengenai kurva penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta sendiri, Pak? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat angka reproduktif numbernya kan masih sekitar 1. Tapi trennya tidak berubah, tidak meningkat, tidak menurun. Kita mengharapkan sebenarnya bisa menurun terus, tetapi kelihatannya tertahan oleh banyak hal faktor tadi. Timbulnya klaster-klaster baru dan rasio lacaknya masih belum optimal dan penduduk masih belum menerapkan protokol kesehatan 3M tadi. Oke, dari data mungkin yang Anda miliki sebetulnya sebaran COVID-19 di wilayah di DKI Jakarta ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kan sebarannya kan sebenarnya di kota ya, jadi di himpunan Jakarta Pusat itu paling tinggi. Ini yang menurut saya karena disitulah kita harus fokus di mana implementasi protokol kesehatan itu benar-benar bisa diimplementasikan. Oke, dengan adanya kemudian pemetaan sebaran seperti itu, seharusnya apakah treatment dari Pemprov misalnya untuk setiap daerah ini kemudian bisa disesuaikan dengan kondisi zona penyebaran COVID-19 itu sendiri? Enggak, saya kira harus tidak melihat itu. Tapi seluruh wilayah DKI harusnya mempunyai kewaspadaan yang sama. Baik Jakarta Utara, Jakarta Barat, karena dinamika tadi. Karena mobilitas penduduk mungkin saja tertular di Jakarta Pusat, tapi tinggalnya di Jakarta Barat misalnya. Jadi semua wilayah DKI harus mempunyai kewaspadaan yang tinggi sekali. Oke, mengenai perpanjangan masa PSBB transisi ini kan diputuskan berdasarkan beberapa indikator ataupun skor diantaranya ada 3 unsur epidemiologi dengan nilai 75, kesehatan publik skornya adalah 54 dan fasilitas kesehatan skornya ada 83 sehingga total rata-rata skor dari DKI Jakarta ini ada 71. Nah untuk kesehatan publik sendiri di mana nilainya masih 54, menurut Anda apa kemudian yang perlu dibenahi ataupun perlu dilakukan peningkatan upayanya? Iya, jadi kesehatan publik kan sebenarnya surveillance dan juga perilaku penduduk. Jadi kombinasi itu yang terutama adalah surveillance tadi, testingnya yang sampai sekarang walaupun dari rasio sudah mulai membaik dan sudah memulai memenuhi kriteria WHO, tapi belum cukup optimal, harus terus ditingkatkan. Dan kemudian juga rasio lacaknya yang masih rendah, ini yang perlu ditingkatkan. Sehingga dengan demikian kita juga harus mendorong komunikasi untuk mengubah perilaku penduduk, terus-menerus pesan itu disampaikan menggunakan unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh yang berpengaruh, dan masyarakat harus dibiasakan dan semoga nanti bisa terbiasa untuk mempraktekkan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Oke, terakhir Pak Pandu, apabila kita lihat PSBB transisi diperpanjang tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, tapi juga di daerah-daerah penyangganya seperti di Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Bagaimana menurut Anda tanggapannya? Wah, ini suatu kejadian yang luar biasa. Jadi memang dari dulu saya menyarankan agar semua wilayah di daerah DKI seperti Jabodetabek lah kita sebut ya, itu menjadi satu kesatuan wilayah yang dimana pola pandeminya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian kalau memang diperpanjang pada saat yang bersamaan dan juga wilayah Dian ini saya sangat apresiasi sekali, sangat apresiasi sekali terhadap Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang ikut mendukung agar bisa Jakarta dan Jawa Barat bisa betul-betul secara bersama bisa menyelesaikan meredakan pandemi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia telah berbincang dan bergabung sama kami malam hari ini dalam Prime Time News.